Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Kami mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus tinggal dalam baik kudus Tuhan Bapa. Terima kasih kami telah selesai memuji menyembah Engkau. Bahkan kami telah selesai bersorak-sorai memuji Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang boleh diberitakan. Bapak berkati hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hamba serahkan hidup hamba ke dalam tangan Tuhan. Ya. Oke, kita pilih yang tua-tua. Kelompok pertama, ketuanya adalah Bang Agripa. Kelompok kedua ketuanya Kak Teti. Kelompok ketiga ketuanya Kak Celia. Oke, ketuanya maju dulu. Kita singkirkan dulu ketua-ketua ini. Oke. Kelompok tiga. Yes. Oke, selanjutnya kelompok dua sudah. Negatif yang bersifat sikap yang bersifat menuduh seseorang atau sesuatu hal tanpa didasari oleh fakta dan hanya bersandar pada pengertian sendiri. Beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke. Kelompok tiga tadi bukan dugaan ya, lebih tepatnya menduga-duga. Iya. Petrus dalam mengatasi prasangka. Beri tepuk tangan untuk diri sendiri, untuk kelompok masing-masing. Puji nama Tuhan. Dimenangkan oleh kelompok pertama. tiga. Cuma tepuk tangan untuk kelompok masing-masing. Oke, puji nama Tuhan. Oke teman-teman, saya meminta waktunya sedikit, 5 menit. Saya 5 menit, kalau bisa lebih 10 menit. Saya minta waktunya sedikit. Saya ingin bersaksi tentang perjalanan hidup saya. Sangat berkesinambungan dengan firman Tuhan yang renungan firman Tuhan pada malam hari ini sangat berkesinambungan. Tanpa rencana, tanpa pokoknya tanpa rencana. Kok juga kumpul semuanya di sini. Mungkin waktu yang tepat yang Tuhan sediakan. Selama saya ada berapa bulan di sini ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. 5 bulan saya berhenti biasa aja lihatnya. Kok lihat kayak mulai lau. 5 bulan saya bersama-sama dengan teman-teman di tempat ini. Saya berada di tempat ini. Mungkin teman-teman juga berprasangka, memiliki prasangka terhadap saya dan suami tercinta. Boleh lihat suami tercinta. Ya teman-teman memiliki prasangka dengan kami berdua bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya. Enggak. Oke. Teman-teman mungkin memiliki pikiran-pikiran. Kami menikah bulan Februari bulan 2, tepatnya tanggal 26 Februari 2025. Namun mungkin teman-teman melihat keadaan saya saat ini, kok baru berapa bulan gitu kan, berapa bulan menikah, kok perutnya udah besar gitu kan. Mungkin teman-teman memiliki prasangka yang kok gitu gitu kan. Tapi saya percaya teman-teman udah dewasa, teman-teman pasti mengerti gitu kan. Jadi ketika kami menikah di bulan Februari itu saya sudah mengandung 3 bulan. Kami melakukan kesalahan dan saya tidak mengetahui bahwasanya saya sedang mengandung. Jadi kami liburan Desember, saya dikirim ke Semarang. Saya pelayanan di Semarang, salah satu gereja GJA juga. Saya pelayanan, terus kok kondisi imun saya kok lemah gitu kan. Nggak biasanya. Saya kan orangnya super duper seterongkongan ya. Kok tiba-tiba di sana sering demam, terus perasaan gak enak gitu kan. Bulan Desember, akhir bulan mau mendekati Natal. Jadi saya tes kehamilan
ternyata positif. Enggak deng, awalnya masih ragu-ragu di alat tesnya itu. Kan biasanya ini juga baru pertama kali buat saya ya, jadi saya nggak tahu kan kalau misalnya dua garis merahnya kelihatan sekali positif, tapi yang satunya masih buram ya kan, masih ada kesempatan untuk ini. Saya searching di internet, coba 1 minggu lagi, mungkin kurang akurat, bisa jadi kesalahan alat gitu kan. Jadi saya coba 1 minggu lagi, saya berdoa sepanjang 1 minggu itu, Tuhan kalau Tuhan sayang sama aku nggak mau, aku bilang kan jangan sampai aku masih mau kuliah, aku melanjutkan sekolahku, aku masih harus membanggakan kedua orang tuaku. 1 minggu tiba, saya coba 2 garis kelihatan sangat jelas. Di situ saya jatuh di kamar mandi, nggak tahu buat apa lagi, karena kami di situ bangun jam 4 pagi. Kan kalau tes kayak gitu kan, saya searching juga di internet, tes kayak gitu pagi hari baru lebih akurat hasilnya. Jadi sebelum doa, saya ke kamar mandi lebih dulu, saya bawa alatnya, saya tes 2 garis sangat jelas kelihatan. Tuhan, saya begitu hancurnya. Sampai saya menyiksa diri saya sepanjang saya pelayanan kurang lebih 1 bulan di sana. Saya menyiksa diri saya tinju perut saya, nggak mau di kamar mandi kayak orang gila, bener-bener kayak orang gila. Nggak mau Tuhan, nggak mau. Saya tinju, nggak juga berarti malah menyakiti diri saya gitu, saya tersakiti gitu kan. Jadi saya berusaha, saya kasih tahu sama Bang Agripa, aku positif, aku bilang kan. Terus saking depresinya, saya berniat untuk bunuh diri. Pikiran itu sudah ada. Padahal dulu ketika baru masuk, dosen kami bertanya, siapa di sini punya niat mau bunuh diri? Teman-teman kami ada yang angkat tangan, salah satu teman kami. Terus saya berpikir, apa sih kok bisa berpikiran untuk bunuh diri? Ternyata saya alamin. Oh ternyata begini ya. Ternyata mereka mengalami depresi yang sangat nggak bisa ditahan, makanya mereka mempunyai pikiran untuk bunuh diri gitu. Itu yang aku alami pada saat itu. Karena waktu aku pelayanan di Semarang, kanan kiri itu jurang jalanannya. Jadi, kalau aku jatuhin motor ke jurang ini pasti mati ya kan. Tapi pikiran ininya, kalau Pak Pasar Ibu bilang ada Roh Kudus yang ada roh iblis juga. Kalau kau bunuh diri, ya iya kalau mati, kalau patah tulang, nah siapa yang rugi gitu kan? Oh iya juga gitu kan. Jadi udah saya buang jauh-jauh pikiran untuk bunuh diri. Jadi saya memiliki rencana menggugurkan kandungan. Saya hubungi Bang Agripa, Kak, aku positif, bla 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 bla, tolong cari obat untuk menggugurkan kandungan. Terus dia bilang, dia nggak mau, tapi aku paksa, nggak bisa, aku bilang aku harus kuliah, aku harus tuntaskan sekolahku. Panggilan Tuhan ini sudah ada dari 2019, aku menggenapi panggilan 2024, sudah 5 tahun aku menunda panggilan. Terus ditambah lagi ini, aku bilang mau menunda lagi, mau sampai kapan, aku bilang kan. Terus waktu aku berangkat, saya sangat mengimani Amsal 23 ayat 18 ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi ketika masalah itu datang, ketika saya jatuh dalam dosa, saya melupakan itu, gak ada masa depan lagi, semuanya sudah hancur. Ya sudah, semua udah hancur, masa depanku udah rusak, udah hancur, gak bisa lagi diperbaiki, gak bisa lagi pokoknya gak bisa lagi ditolong gitu loh, sudah hancur sehancur-hancurnya. Jadi kan aku berencana untuk menggugurkan Kak, bilang aku gak bisa, aku harus melanjutkan kuliahku, aku gak bisa. Karena pada saat sebelum kejadian ini, aku selalu laporan sama orang tua, "Ma, nilaiku tinggi-tinggi, Ma." Aku bilang kan, dari semua mata kuliah cuma 2 mata kuliah yang B, aku bilang kan. Dan IPK ku tinggi, aku bilang kan. Mama saya bangga gitu kan. Jadi saya dan sponsor saya hanya mensponsori uang kuliah, uang registrasi tidak disponsori. Jadi karena saya kasih tahu sama mama saya nilai IPK saya tinggi, nilai ini saya tinggi, oke mama yang bayar registrasi. Dari situ pas ketika kejadian mau memberitahukan ke orang tua saya berat sekali, karena sebelumnya saya sudah memberitahukan yang baik-baik, dan ternyata setelah yang baik-baik itu mama saya akan mendapatkan berita yang sangat-sangat
membuat mereka malu gitu kan sebagai orang tua, apalagi saya anak pertama perempuan. Jadi setelah itu saya juga berbeban berat untuk memberitahu kedua orang tua saya. Jadi saya pokoknya harus gugurkan. Selama di Semarang saya berusaha juga. Terus ada teman saya orang Batak juga, Purba. Jadi saya sudah dapat ini resep untuk menggugurkan, pakai ini segala macam, kami beli di pasar. Terus dia bertanya teman saya, "Kak, itu tuh apa?" katanya. "Untuk obat jerawat," aku bilang. Dengan santai, "Untuk obat jerawat Kalista," aku bilang kan. "Oh iya ya kak, kalau," terus dengan polos ya dia bilang, "Kakakku kan pakai wortel, pakai tomat, itu hilang jerawatnya kak." "Ya kakak mau pakai ini aja," aku bilang kan. "Kamu pakai yang lain," aku bilang kan. Saking polosnya. Pokoknya di Semarang itu saya menyiksa diri, kami pergi berenang, saya banting-banting. Pokoknya bagian perut saya banting-banting, saya tekan-tekan dengan semaksimal mungkin, dengan cara apapun saya lakukan untuk supaya gugur. Ternyata enggak, malah menyakiti diri saya gitu loh, ya tersakiti diri saya gitu. Semakin hancur, demam di asrama, terus makan makanan nggak bisa, mau makan di ruang makan nggak bisa, tersiksa setengah mati mencium bau makanan yang nggak bisa, tapi pura-pura kuat gitu loh. Pura-pura makan, pura-pura menghabisin semua makanan dengan segala kelemahan yang aku alami saat itu. Nah ini kak, bla bla bla, beli ini. Pokoknya kasur saya penuh dengan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan. Mungkin untuk tempat tidur saya yang di atas bukan di bawah, jadi saya bisa menyimpan banyak obat-obatan. Jadi di atas kasur saya ada banyak jenis obatan, bahkan dari yang termurah sampai yang termahal saya beli, nggak juga berhasil. Jadi saya memutuskan, karena saya memendam sendiri, saya berpikir sendiri, saya mencari solusi sendiri, pokoknya saya pendam sendiri, itu yang membuat saya depresi, membuat saya stres. Jadi saya memilih untuk memberitahukan sama teman saya, teman kepercayaan, sahabat dekat. Kami orang Batak tiga-tiganya, kami dipanggil trio wek-wek. Jadi saya cerita, "Ini keadaanku sebenarnya Kal," aku bilang. "Selama kita pelayanan di Semarang, yang kau lihat obat-obatan yang aku minum itu bukan untuk jerawat," aku bilang. "Itu untuk ini," aku bilang, "menggugurkan," aku bilang. Terus dia sangat prihatin dengan keadaan saya. Dia prihatin, "Kakak, kenapa kakak tahan sendiri gitu loh? Kenapa nggak kasih tahu aku? Bla 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 bla," katanya kan. "Gimana kak?" aku bilang, "ngasih taunya susah," aku bilang kan. Ya sudah gitu. Setelah saya cerita ke dua teman saya, mereka kasih saran-saran, kasih masukan, itu lebih buat saya lebih tenang. Dan akhirnya saya memilih untuk memberitahu kepada kemahasiswaan. Mami Inong yang datang waktu pernikahan kami, orang tua angkatnya dari Bang Agripa. Jadi kami beritahu, prasangka buruk kan ada sama saya. Kalau saya kasih tahu ke rektor, pasti langsung di DO. Detik ini juga pasti di DO. Bukan malu diri sendiri, orang tua juga udah malu, udah dikeluarkan di DO secara tidak baik. Tambah lagi masalah ini, bla bla. Prasangka buruk. Jadi akhirnya kami beritahu ke Mami Inong, kelemahanku adalah aku kurang kasih sayang dari seorang papa, gue bilang kan, dari seorang ayah. Makanya aku jatuh seperti ini, gue bilang. Namun aku tidak mengenali kelemahanku, makanya aku jatuh, gue bilang kan. Jadi Lydia, kamu kenali kelemahanmu, pelajari kelemahanmu, jangan sampai kamu jatuh sama seperti aku, gue bilang. Terus, "Oh iya kak," katanya, "terima kasih," katanya. Perkataan kakak singkat tapi sangat memberkati, katanya kan. "Oh iya, terima kasih juga, beberapa bulan udah mendukung saya. 2 bulan saya tersiksa dengan keadaan ini. Saya juga berprasangka buruk sama ini Bang Agripa. Dia happy main bola voli, ini enak banget ya. Sementara saya di asrama menderita, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Semua saya yang alami. Tapi dia enak olahraga, main voli, bla bla, senang-senang sama teman-temannya. Sementara saya menghadapi sendirian gitu. Saya berprasangka buruk sama dia, tapi ternyata di balik itu dia juga memikirkan solusi-solusi gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat anak-anak muda di tempat ini sudah menerima keadaan kami. Saya di Jambi, saya di DM semua anak
berita saya menikah sudah tersebar di Jambi. Karena pengurusan ini itu mama saya di sana terlalu saking paniknya terlalu ini, jadi tersebar berita saya menikah di Jambi. Jadi anak-anak muda ngechat saya mereka DM saya di IG, kakak nggak punya ini ya, nggak punya apa sih kalau nggak minta izin dari gembala di Jambi, kakak nggak punya ini ya, nggak ada bilang-bilang sama kami gitu kan. Terus saya jawab, maaf Mika, nggak semuanya harus kamu, maaf ya Dek, nggak semuanya harus kamu saya kasih tahu ke kamu kehidupan saya. Saya dimaki-maki, saya dihakimi sedemikian rupa dengan anak-anak muda di Jambi, dan saya berprasangka buruk sama gembala saya juga di Jambi. Saya pikir mereka tidak akan menerima saya, mereka akan membenci saya, dan mereka akan menutup pintu gereja serapat-rapatnya untuk kedatangan saya. Tapi ketika berita ini tersebar ke Jambi, Bapak Gembala saya telepon, Jessica kalau mau pulang ke Jambi, pintu gereja masih terbuka lebar untuk Jessica pulang katanya. Wah, Tuhan maaf, ampuni aku kalau aku berprasangka buruk, bahkan aku menuduh Tuhan tidak sayang sama aku. Aku berdoa, Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan izinkan aku terjatuh sampai sedemikian rupa, Tuhan gak sayang sama aku. Tapi kenyataannya inilah kesalahan yang aku lakukan. Kalau Tuhan gak sayang, mungkin teman-teman di tempat ini juga pasti akan membenci kami, akan menghakimi kami kalau Tuhan gak sayang. Tapi karena Tuhan saking sayangnya, saking mengasihinya, makanya Tuhan memberikan hati kepada teman-teman untuk tidak menghakimi kami. Tidak bisa saya tidak bisa membalas setiap apa yang teman-teman terima dan teman-teman lakukan kepada kami. Tapi kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, teman-teman telah menerima keadaan kami. Saya tidak membenarkan kesalahan saya dengan kebenaran firman Tuhan, tidak, saya tetap salah. Apa yang kami lakukan adalah salah di mata Tuhan, dan kami telah menerima konsekuensinya. Kami dimerit selama 2 tahun di tempat ini, kami menunda lagi panggilan kami. Dan harapannya teman-teman memiliki pergaulan yang baik, jangan meniru apa yang kami lakukan. Kesalahan yang kami lakukan memang tidak pantas, tidak layak untuk ditiru. Ambil yang baik-baiknya dari kami. Kesalahan kami biarlah menjadi pelajaran buat teman-teman, menjadi pengalaman buat teman-teman. Tuhan sayang sama kita, apapun yang kita lakukan Tuhan tetap sayang. Tapi di balik itu semua kita akan mendapat konsekuensinya. Sama seperti kami mendapat konsekuensinya 2 tahun kami di sini bersama dengan teman-teman, dan harapannya teman-teman tetap hidup kudus sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Puji nama Tuhan, itulah kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang bertugas. Oke teman-teman, kita langsung memberikan persembahan.